Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran untuk menjalani kehidupan ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai sosialisasi rencana pembelajaran IPS kelas 8, pastinya kalian belum pernah diajar oleh Pak Oki. Sebelum kita memulai sosialisasi, Pak Oki akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa Pak Oki, di mana alamatnya, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, perkenalkan nama saya Oki Aditya Wardana, Sarjana Pendidikan, lebih sering dipanggil Pak Oki. Untuk tempat tanggal lahir di Pasuruan, Jawa Timur, tanggal 31 Oktober 1992. Alamat Jalan Panggung Sari 3 nomor 161A, Sariharjo, Negeri, Sleman. Mata pelajaran yang diampu adalah Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 8A, B, C, D, dan kelas 9, C, dan D. Kesempatan kali ini Pak Oki akan menyampaikan kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada satu semester ini. Ya, ada 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, seperti itu. Untuk kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Jadi, pada kompetensi dasar 3.1 ini, kita akan belajar semua negara yang ada di ASEAN. Ya, ASEAN itu apa? Ya, ASEAN itu adalah asosiasi yang ada di Asia Tenggara. Seperti itu, yang berisikan Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya. Nanti kita akan mempelajari bersama. Selanjutnya yaitu untuk yang KD 4.1, yaitu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam. Jadi nanti kita akan menganalisis terlebih dahulu kejadian-kejadian apa yang ada di ASEAN ini. Jadi setelah itu kita olah data, setelah itu baru kita sajikan datanya. Yang selanjutnya, kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda. Jadi fokusnya untuk yang 3.2 ini dan 4.2, ya, yaitu materinya nanti adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Ada yang tahu? Ya, interaksi sosial itu adalah interaksi antar manusia. Jadi kalau kalian di sekolah ngobrol dengan temannya, ngobrol dengan tetangganya, berinteraksi, ya itu sudah termasuk interaksi sosial. Seperti itu. Jadi interaksi sosial itu minimal ada 2 orang. Ya, karena kalau sendirian, ya itu namanya jomblo, bukan interaksi. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, di sini untuk sub KD ya di 3.1 dan 4.1. Yang pertama adalah mengidentifikasi kondisi geografis. Yang kedua, menentukan masalah akibat kondisi geografis. Yang ketiga, dampak positif dan negatif letak geografis. Membandingkan data kependudukan, menyajikan data kependudukan dalam bentuk grafik, mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di negara-negara ASEAN, membuat peta persebaran sumber daya alam, dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Ya, masih ada lagi subbabnya ya di slide selanjutnya. Jadi nanti untuk di KD 3.1 dan 4.1 ini yang pertama adalah mengecek kondisi geografisnya. Ya, kondisi geografisnya untuk ASEAN itu seperti apa? Apakah untuk cuacanya, untuk iklimnya tropis atau subtropis, untuk letak astronomis, letak geografis. Nah, kita akan cek nanti di subbab pertama itu. Selanjutnya, ini untuk
KD 3.1 dan 4.1, latar belakang berdirinya ASEAN. Latar belakangnya apa? Nanti kita pelajari bersama. Ya, ada perasaan senasib, penanggungan karena pernah dijajah semua, ya, keadaan geografis yang sama dan sebagainya. Yang kedua, menjelaskan perang masing-masing dalam pendirian ASEAN. Jadi nanti pendiri ASEAN itu hanya beberapa negara, tidak semuanya. Ya, yang lainnya itu adalah anggota yang menyusul, ya, seperti itu. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Mengidentifikasikan bentuk-bentuk kerjasama, menjelaskan pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Yang selanjutnya, membuat laporan tentang kegiatan interaksi antar ruang. Jadi ini nanti fokusnya ini mengenai kerjasama antar negara-negara yang ada di ASEAN. Ya. Kerjasamanya apa aja? Banyak sekali. Bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, politik, bahkan di bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan itu bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, bentuknya itu seperti kita mengadakan student exchange atau pertukaran pelajar, ya. Jadi kalau di perkuliahan nanti akan ada yang namanya pertukaran pelajar. Jadi yang belajar atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu akan dikirim ke negara-negara di ASEAN, misal di Singapura atau di Malaysia untuk belajar. Sebaliknya, Indonesia juga membuka peluang untuk bekerja sama, ya. Misal Malaysia mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia itu juga bisa. Itu salah satu dari kerjasama di bidang pendidikan dan masih sangat banyak sekali ya kerjasama antar negara-negara di ASEAN ini. Selanjutnya, selanjutnya tetap masih di KD 3.1 dan 4.1, ya, menganalisis dampak positif dan negatif, ya, interaksi ruangnya, mengidentifikasi akibat, ya, masalah akibat interaksi antar ruang antar ASEAN. Seperti itu. Yang selanjutnya, menuliskan dampak positif dan negatif perubahan sosial yang ada di negara ASEAN. Ya, membuat laporan tentang dampak interaksi antar ruangnya. Jadi nanti di sini lebih ke prakteknya, ya, di keterampilan kalian diasah menganalisis dampaknya dari tadi. Misal ada kerjasama, ya, kerjasama itu dampaknya seperti apa sih? Apakah semuanya berdampak positif atau enggak? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Seperti itu. Kita lanjut ke KD yang selanjutnya. Materinya, ya, ini materinya kondisi geografis, sumber daya manusianya, keragaman etiknya, potensi sumber daya alamnya, interaksi antar ruang, dan peranan Indonesia dalam ASEAN. Itu untuk materi-materi yang akan kita pelajari. Sekarang masuk ke KD yang selanjutnya, yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Mengenai apa? Nah, di sini mengenai saluran atau mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa sih? Mobilitas itu dari kata bahasa Inggris, ya, mobile. Mobile itu bukan mobil, ya. Mobile itu artinya adalah bergerak, ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah pergerakan sosialnya, ya. Pergerakan geografisnya misalnya, pergerakan vertikal, horizontal. Nanti kita akan bahas di sini. Terus membuat observasi lingkungan. Apakah ada mobilitas sosial di situ? Ya, contohnya di keluarga apakah ada atau tidak? Nah, nanti kita akan kaji bersama. Yang ketiga, mengkaji berita atau informasi dari TV, koran, internet mengenai dampak mobilitas. Nah, nanti kita cek, ya. Nah, berkaitan dengan COVID, karena di COVID kali ini itu berdampak sekali pada ekonomi dan sosial seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Ya. Jadi nanti kita akan analisis apakah berkaitan dengan mobilitas sosial. Nah, apakah misal yang tadinya karena pekerjaannya itu pekerjaan harian, ya, pekerjaan harian, maka
memperoleh banyak upah seperti itu karena kerjanya harian. Nah, pada masa COVID ini mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena apa? Karena bekerja harian itu memiliki dampak yang sangat banyak ya, karena banyak pekerjaan-pekerjaan harian itu sudah tidak dilaksanakan lagi ya. Jadi nanti kita akan bahas di situ. Selanjutnya mengerjakan lembar jawab ini LK ya, tentang macam-macam pluralitas agama. Nah, lembar kerjanya. Nanti akan ada lembar kerja dalam bentuk elektronik. Nanti silahkan kalian kerjakan ya. Mengerjakan LK ya tentang penyebab dan bentuk-bentuk konflik. Yang terakhir membuat laporan pengamatan. Nah, ini membuat laporannya seperti itu. Selanjutnya materi KD 3.2 dan 4.2, materinya hanya ada 3, pengaruh interaksi sosial, pluralitas, dan konflik dan integrasi. Ya, konflik dan integrasi itu merupakan dampak dari interaksi sosial. Dampak negatifnya berbentuk konflik, dampak positifnya berbentuk integrasi. Ya, jadi konflik itu nanti berujungnya itu bisa negatif, kalau integrasi itu ujungnya nanti bisa positif seperti itu. Nah, yang untuk materi pluralitas ini karena bangsa kita itu terdiri dari banyak suku, bangsa, agama, budaya, pekerjaan, maka terjadilah pluralitas di negara ini. Tetapi karena dasar negara Indonesia itu yang sangat kuat, yaitu Pancasila, yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka semuanya ini bisa menjadi satu. Ya, berbeda-beda meskipun bersatu meskipun berbeda-beda. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah rencana penilaian. Untuk penilaian, Pak Oki akan menilai 3, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan sendiri nantinya akan ada nilai tugas, nilai ujian lisan, dan nilai ujian tulis. Selanjutnya untuk keterampilan itu nanti akan ada praktek, produk, proyek, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sikap nantinya akan dinilai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk pengetahuan ini nanti akan ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester yang masing-masing memiliki bobot. Untuk penilaian harian berbobot 60%, untuk penilaian tengah semester 20%, dan untuk penilaian akhir semester 20%. Untuk kriteria ketuntasan minimal, mata pelajaran IPS kelas 8 tahun pelajaran 2021-2022 adalah 72, naik 1 daripada yang tahun kemarin yaitu 71. Jadi kalian harus lebih rajin belajar untuk mencapai KKM 72 ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita yang akan datang. Semoga kita dapat berprestasi, terus sehat, dan diberikan kelancaran. Jika ada salahnya, Pak Ogi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.